wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bapak, para ustadz, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berjumpa bermuajahah dalam rangka melanjutkan aktivitas tafakuh fitin kita dalam kajian seputar hadis. Sebelum kita mulai ngaji, malam hari ini merupakan malam ketiga atas setelah wafatnya ibu dari guru kita semua, Abi Ustadz Kiai Haji Ahmad Asiri. Malam ini sedang tahlilan di kediaman orang tuanya. Tadi saya sempat hadir, tapi kemudian izin duluan karena tidak bisa mengikuti tahlilan sampai selesai. Tidak mengurangi nilai ketidakhadiran kita. Saya mengharapkan malam hari ini kita bersama-sama mengirimkan hadiah Fatihah untuk almarhumah sebagai tambahan kebaikan dari kita semua, sebagai santri atau murid dari putra almarhumah. Ala hadhihi niyyah wal hajah ajli sawab wal maghfirah, khususan ila ruhi ummina Siti Aminah binti Oman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih. Udah Fatihah saja. Nanti kalau lengkap tahlilnya kamu minta besek lagi. Kita awali ngaji kita dengan bersama-sama ucapan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita lanjutkan hadis yang ke-37, ya. Al-hadisus sabi'u was-salasun. Hadis yang ke-37, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diriwayatkan dari Tuhannya, maksudnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ada lafaz seperti ini, sebelumnya udah pernah ya. Kalau ada lafaz seperti ini, hadisnya berarti apa ini namanya? Seputar hadis qudsi. Tapi lafadznya pakai lafadz Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Jadi Nabi menginformasikan tentang ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu menulis, mencatat al-hasanat was-sayyi'at, kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik, kemudian menjelaskan tentang kebaikan, tentang catatan kebaikan dan keburukan itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Maka barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, falam yakmalha, tapi dia belum
mengerjakan. Ya, dia tidak pengen berbuat baik, tapi dia nggak ngerjakan, belum sempat ngerjakan, tidak sampai mengerjakan. Nah, saya pengen berangkat ngaji lah ke Al-Quds. Ngaji ke Al-Quds itu amal baik bukan? Amal baik. Tapi tidak sempat ngerjakan, mungkin karena ada halangan dan lain sebagainya. Atau seperti malam Sabtu yang lain. Saya udah niat berangkat, sudah sangat niat berangkat, sudah saya niat ngaji, sudah saya niat nemenin adik-adik santri ngaji gitu. Ternyata sampai jam 7.40 badan masih separuh badan di dalam kolam. Waduh, ini kalau rombongan datang malah nggak ngaji, tak suruh bantu nguras kolam kan gitu. Saya bilang, Gus, kita libur aja. Tapi yang seperti itu, niatnya sudah masak, sudah ngeliwat segala macam, niat kebaikannya sudah kita lakukan, tapi nggak sempat ngaji. Falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Allah tetap menulis keinginan untuk melakukan kebaikan itu dengan satu kebaikan, tanda petik, kamilatan, sempurna. Apa maknanya? Jadi sekiranya kebaikan amalan itu dikerjakan, yuk sesempurna itu pahala yang didapat bagi orang yang berniat tapi tidak sampai mengerjakan. Itu kalau kamu ngaji itu dapat pahala subaskom misalnya, ya itu dapatnya dari subaskom itu. Kira-kira gitu, kira-kira begitu. Meskipun belum sempat. Wa in hamma biha fa'amilaha. Tapi dan ketika ada orang menginginkan untuk berbuat kebaikan, terus dia kerjakan kebaikan itu, fa'amilaha, ya, dia laksanakan yang sudah menjadi keinginannya, menjadi niatannya itu, kataballahu indahu asra hasanatin ila sab'imi'ati dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Maka Allah akan mencatat kebaikan itu 10 kebaikan. Terus tidak hanya 10, bahkan sampai sab'imi'ati dhi'fin, 700 kali lipat. Ya? 700. Ya 700 kali lipat. Ya berapa? 700 baskom. Nah, tadi misalnya dapatnya baskom gitu. Karena ada lipatannya loh, Pak. Ya lipatannya 700. Tergantung kebaikannya. Tergantung kebaikannya. Artinya itu artinya begini, tidak terbatas 10 kali lipat. Karena Quran menyebutkan ada kebaikan yang diganjarnya 10 kali, ada kebaikan yang diganjarnya 700 kali. Sampai ada kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai dengan keinginannya. Makanya ada kalimat ila ad'afin katsiratin, sampai lipatan yang banyak sekali, berkali-kali lipatannya. Tapi begitulah kira-kira. Sampai berkali-kali. Sama kita tadi, Pak ya. Kita tadi niatnya kan tahlilan. Nah ya, seperti kita tahlilan, niatnya tahlilan tadi. Tapi udah, kita tadi bukan niat tahlilan. Setor mukanya. Nanya itu, hijab nanya setor muka apa, setor muka. Pengertiannya apa, Pak, kasih tahu. Udah disetor kok masih dibawa pulang kan? Harusnya kalau udah disetor tuh gak dibawa pulang lagi. Ini kok Ustaz Lukman mukanya masih itu aja, padahal udah disetor kan? Ya, jadi berkali lipatnya gitu. Misalnya dari ukurannya yang 10 itu apa? Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dalam ayat lain, ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Satu tumbuh 7 tangkai, satu tangkai 7 tumbuh 100. Berarti 1 jadi 700. Ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan masih banyak lagi. Wa in hamma bisayyi'atin. Tapi kalau ada orang punya keinginan untuk berbuat keburukan, falam ya'malha, terus dia nggak jadi ngerjakan keburukan itu. Apa contohnya?
Mau mencuri terus tiba-tiba mau berangkat terus dia mikir, "Aduh, ini nggak bagus. Ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala." Misalnya gitu. Ya bisa deh, mereka nggak tahu emang penjahat aja padahal. Santri juga ya ada. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sariqu was-sariqatu faqtu aydihim." Dilalah Al-Qur'an. Wah, ini nggak boleh saya lakukan. Nah, akhirnya saya nggak jadi. Saya lebih baik. Terus ingat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, "Ayu amalin atyab, amal apa yang paling baik?" Kata Nabi, "Amal rajulin biyadin." Wa kullu bai'in mabrurin. Padahal kata Nabi, amal yang paling baik adalah amal seseorang dengan tangannya. Berarti saya tidak boleh mencuri. Tapi kan kalau mencuri beramal dengan tangan, kata dia. Tapi kan saya mengambil bukan punya saya, mengambil hak orang lain. Maka kemudian dia batalkan niatan keinginannya untuk mencuri itu, ya. Itu kata Nabi, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Niatnya niat buruk nggak jadi dikerjakan, ditulis, dicatat oleh Allah di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Ya, nggak jadi nyolong ya, terus jadi dapat pahala. Nanti ada syaratnya. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Tapi kalau udah niat terus kemudian dia tetap kerjakan, maka kemudian dia dicatat satu keburukan. Cuma dicatat satu. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Ya, kamu jahat, kamu salah, dia dikasih dicatat sebagai dosa, dan kamu tidak dizolimi, wong kamu juga berbuat zolim. Ya, mahum la yuzlam. Deal. Jadi prinsip kalau satu kejahatan berulang-ulang 700 kali lipat itu berarti. ya kalau 700 kali diulangnya. Misalnya saya mau bolos aja lah dari pondok misalnya gitu, ada niatan itu, tapi teman nggak jadi. Itu ditulis sebagai satu kebaikan. Nanti orang tanya, "Loh, bukankah?" Iya, nantilah ada syarat. Nanti ada syaratnya. Jangan ceritain, Bang. Jangan diceritain. Ada sabab urutnya nih, Bang. Ada sabab urut. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihihima bihadzal huruf. Ya, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim begini kalimat. Fangzur ya akhi. Ini kalimat ininya, nasihatnya. Fangzur ya akhi. Wahai saudaraku, coba perhatikan. Waffaqanallahu wa iyyaka ila 'azimi lutfillahi ta'ala. Allah menerangkan kepada kita, juga kepada Anda, bagaimana keagungan dari kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu agung, begitu besar kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka wa ta'ammal hadhil alfaz. Coba kalimat ini coba renungkan. Bercita-citalah kamu dengan kalimat hadis ini, bahwa kita harus terus berkomitmen untuk berbuat kebaikan. Meskipun kita belum tentu pasti bisa mengerjakan. Meskipun kita belum tentu pasti bisa mengerjakan. Karena ketika kita sudah ada niat dan komitmen untuk berbuat kebaikan, insya Allah sudah dicatat sebagai sebuah pahala. Ya kan? Maka yang paling banyak pahalanya sekarang ini ya Mas Eko lah. Kira-kira yang paling banyak pahalanya. Ya, jelas. Atau Ustadz Faiz. Atau Ustadz Faiz. Ustadz Faiz itu yang paling banyak. Kenapa? Karena di antara kebaikan, ya, di antara niatan kebaikan itu adalah apa, Mas Eko? Menikah. Menikah itu baik enggak? Baik. Kalau ketika Ustadz Faiz lihat, insyaallah saya akan menikah, langsung dicatat kebaikan. Meskipun enggak jadi. Udah berapa kali gagal Ustadz Faiz? Sekian banyak itu.
Itu kalau begitu niat terus langsung jadi, cuma dapat 10 kamu. Tapi karena banyak Tapi gagal. kalau gagalnya sudah sampai 35 kali, lebihan dari yang sekali langsung dapat, luar biasa. Udah berapa kali gagalnya, Is? Oh, saya, ya kan gitu. Saya akan menikah. Udah niat tuh, saya akan menikah. 2021 gitu. Walam ya'malha. Oh, walam Dia sudah kerjakan, dapat pahala 1. Dari tahun berapa kamu nggak jadi-jadi? Tapi nggak apa-apa, berhayalah dengan kalimat. Ingin sempurna jadiin. Tapi yang udah jadi jangan, Gus. Wa qawluhu indahu, kan ada kalimat tadi ya, katabaha Allahu indah. Ada kalimat indahu. Ini isyaratun ila i'tina'i biha. Ini bentuk sebagai isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan kebaikan hamba-hambanya. Wa qawluhu kamilatan. Ada kalimat pakai kata hasanatan kamilatan. Kok pakai kamilatan? Litakidi wa syiddatil i'tina'i biha. Sebagai takkid, sebagai penguat, ya. Dan besarnya perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap niat yang baik. Jadi kalau pas waktu niat baik nggak dikerjakan, dicatatnya satu kebaikan sempurna. Full, seakan-akan kita mengerjakan kebaikan. Wa qala sayyi'ati allati hamma biha tsumma tarakaha, ya. Ketika ada ungkapan fis sayyi'ah, ya, tentang berbuat keburukan, mikir keinginan untuk berbuat keburukan, ya, allati hamma biha yang ingin dikerjakan, tsumma tarakaha, kemudian dia tinggalkan keburukan itu, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, ya. Dikatakan kalimatnya Allah menulis, mencatat di sisinya, ya, seakan-akan dengan penuh perhatian kepada hambanya. Subhanallah. Ya, hambanya ini Maha Suci Allah yang senantiasa memberikan perhatian kepada hamba-hambanya. Enggak jadi berbuat jahat saja diberi pahala. Kalau kita kan enggak. Kalau nggak jadi jahat, paling dibilang untung ini kagak jadi. Paling untungin doang kan gitu. Kalau jadi, laporin polisi. Kita kan gitu. Kalau sama Allah nggak jadi itu diberi apresiasi. Wah, masya Allah, apresiasi. Bisanya pun satu itu doang. Ya. Fa'akkadaha bi kamilatan, ya, dikuatkan dengan kalimat kamilah. Wa in amilaha kata bahasa sayyi'atan wa wahidah. Tapi ketika dia mengerjakannya hanya ditulis sebagai satu keburukan. Fa'akkada taklilaha, seakan-akan menguatkan tentang bahwa sedikitnya keburukan itu dicatat sebagai sebuah dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngerjain satu ya dicatat satu. Wahidatan, ya, walam yu'akkidha, dan hanya dengan kalimat kataballahu indaha hasan sayyi'atan wahidatan, enggak pakai kamilatan. Jadi kalau kamilah namanya meskipun satu tapi sempurna, tentu akan berbeda dengan saat keburukannya cuma satu. Nah, sayyi'atan wahidatan. Tapi kalau yang hasanatan kamilatan, tingkatnya ya satu tok, tapi dicatat sebagai kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Falillahil hamdu wal minnah. Maka segala puji dan karunia milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu la nuhsi sanaan alaih. Maha suci Allah yang kita manusia tidak dapat menghitung pujian kepadanya. Wabillahi taufik, dan Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada hamba-hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarah li hadzal hadis. Berkata para pensyarah tentang hadis ini, hadza hadisun syarifun 'azimun bayyana fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
miqdar tafdilillahi azza wa jalla ala khalqi. Hadis ini adalah hadis yang mulia dan agung, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kadar, ukuran besarnya karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya atau makhluknya. Bi an ja'ala hammal abdi bil hasanati wa illam yakmalha hasanatan. Seperti apa karunia Allah itu? Allah menjadikan keinginan seorang hamba untuk berbuat kebaikan meskipun tidak dikerjakan, tidak dicatat sebagai satu, tetap dianggap sebagai sebuah kebaikan. Itu kalau bukan karena karunia tidak akan seperti itu. Wa ja'ala hammahu bisayyiati wa illam ya'malha hasanatan. Terus Allah juga menjadikan keinginan seseorang, keinginan hambanya untuk berbuat keburukan tapi tidak dikerjakan, itu jadi bagi dia, diberikan kepada orang itu satu kebaikan. Wa in amilaha sayyi'atan wahidatan. Kalau dia kerjakan sayyi'atan wahidatan, dicatat sebagai satu keburukan. Fa in amilal hasanata katabahallahu asran. Kalau kerjakan amalan baik yang tadi sudah diniatkan, dicatat 10 kebaikan. Wa hadzal fadlul azim bi an dha'afa lahum hasanati wa lam yudha'af alaihimus sayyi'at. Ini adalah karunia yang agung ketika Allah melipat gandakan bagi hamba-hambanya kebaikan-kebaikan dan tidak menggandakan keburukan. Kalau kebaikan dilipat gandakan, kalau keburukan tidak digandakan. Wa innama ja'alal hamma bil hasanati hasanatan li'anna iradatal khair huwa fi'lul qalbi li'aqdil qalbi ala dzalik. Atau wa innama ja'lul hammi bil hasanati hasanatan. Dan sesungguhnya menjadikan keinginan dengan kebaikan itu keinginan satu kebaikan itu diganjar satu kebaikan, itu karena iradatil khair, keinginan untuk berbuat baik itu merupakan fi'lul qalbi, pekerjaan hati. Artinya ketika orang sudah mau berbuat kebaikan, berarti hatinya sudah beramal soleh. Kan amalan ada amalan qalbiyah, ada amalan qauliyah, ada amalan fi'liyah. Kalau ngaji Quran, baca Quran, amalan qauliyah, satu huruf diganjar 10. Tapi amalan qalbiyah baru pengen aja diganjar satu meskipun belum. Oh, kayak guys mikiran. Dia sudah mulai. Kenapa begitu? Karena hati sudah beraktivitas untuk berbuat kebaikan. Fa in qila fa kana yalzamu ala hadzal qawli ay yaktuba liman hamma bisayyiati wa lam ya'malha sayyi'atan. Kalau ada yang bilang kayaknya gitu ya, harusnya kalau berkaitan dengan kalimat ini harusnya tetap dicatat bagi orang yang punya keinginan berbuat buruk itu dicatat satu keburukan. Harusnya ada orang yang berkata begitu ya. Kalau ada orang yang bilang ya enggak lah, kalau dia udah niat buruk ya harusnya dicatat satu keburukan. Misalnya gitu, ada yang ngomong begitu ya. Kenapa? Li'annal hamma bisayyi'i li'annal hamma sayyi'i amalun min a'malil qalbi aidan. Karena ketika seseorang punya keinginan untuk berbuat buruk, maka itu juga salah satu amal dari amalan qalbi. Kalau niat buruk, kalau niat baik diganjar pahala. Bukankah niat buruk itu hatinya sudah berbuat buruk? Kan gitu kan? Maka harusnya diberi juga dosa, dicatat juga sebagai sebuah keburukan. Kata komentar sementara orang, qila
Maka itu dalam konteks itu dikatakan oleh ulama laisa kama tawahhamta. Ya. Ini tidak seperti yang Anda inginkan. Ini enggak seperti yang Anda pikirkan. Kenapa begitu? Fa inna man kaffa anisyarri faqad fasaha i'tiqaduhu lisayyi'ati bi i'tiqadin akhar nuya bihil khair. Atau nawa bihil khair. Kenapa begitu? Oh, ini enggak. Tidak seperti yang Anda duga. Tidak bisa dikatakan orang yang niat buruk itu berarti sudah berbuat buruk. Enggak bisa. Itu kan pikiran Anda aja. Ente yang piktor. Aneh enggak. Kenapa begitu? Karena ketika seseorang kaffa ansyar, mencegah dirinya untuk stop ya dari berbuat keburukan, sungguh telah rusak keyakinan dia untuk berbuat, niatan untuk berbuat buruk. Terus rusaknya dengan apa? Bi'i'tiqadin akhar, dengan keyakinan yang lain yang itu adalah niat yang baik. Ya orang enggak jadi maksiat itu berarti kan tadi mau maksiat terus enggak jadi. Itu kan berarti berubah. Niat buruknya menjadi niat baik. Apa bentuk niat baiknya? Tidak mengerjakan keburukan. Makanya ini sebuah niat. Orang melawan hawa nafsunya itu dan mengalahkan hawa nafsunya itu menjadi sebuah kebaikan. Karena hawa nafsu innan nafsa la ammaratun bisu. Karena hawa nafsu biasanya cenderung mengarahkan kepada yang buruk. Dia lawan hawa nafsunya. Wa aso hawahu al muridu lisyar, dan dia bermaksiat kepada hawa nafsunya. Maksudnya dia menentang hawa nafsunya yang maksudnya itu menginginkan kepada keburukan. Nafsunya ngarahkan dia ke keburukan, tapi dia lawan. Dia tentang itu, maka kemudian dia mendapatkan nilai kebaikan karena dengan melawan hawa nafsu, nilai kebaikan apa? Niatnya berubah. Ketika dia gagal, niatnya berubah. Ya enggak? Nah, ini niatnya berubah menjadi niat yang baik. Ya. Fajuwiza ala dzalika bihasanatin. Maka yang demikian itu diganjar dengan amalan, dengan satu kebaikan. Wa qad jaa fi hadisin akhar. Dalam hadis lain dijelaskan innama tarakaha min jarai. Sesungguhnya orang yang sudah niat buruk terus kemudian dia tidak kerjakan, ketika dia meninggalkan itu min jarai, karena dia takut kepadaku. Min ajli, atas dasar dia takut karena kepadaku. Dia meninggalkan itu karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin shadaqah. Ini sama seperti hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap seorang muslim itu punya kewajiban sedekah. Qalu, sahabat berkata, fa illam yaf'al, meskipun belum bersedekah ya Rasul. Ya qala fal yumsik anisyarri fa innahu shadaqah. Kata Nabi, kamu enggak jadi berbuat buruk itu juga sedekah. Ya, Dzakarahul Bukhari fi Kitabil Adab. Hadis ini dijelaskan, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, yaitu Kitabul Adab. Fa amma idza taraka sayyi'ata makruhan ala tarkiha aw ajizan anha fala tuktab lahu hasanatan wala yadkhul fi makna hadzal hadis. Tapi kalau orang enggak jadi berbuat maksiat itu makruhan karena dia terpaksa, ya, terpaksa untuk meninggalkan, au ajizan, atau dia tidak mampu untuk melanjutkan keburukan yang sudah dia niatkan, itu la tuktab lahu, tidak dicatat bagi dia hasanatan sebagai sebuah, la tuktab lahu hasanatun, tidak dicatat bagi dia sebagai sebuah kebaikan. Udah mau nyolong, udah berangkat ke masjid, ya, udah ngintip,
Ada orang kepergok. Kepergok, kabur. Wah, itu nggak jadinya gara-gara kepergok. Nah, itu berarti makruhan. Atau ajizan. Atau ketahuan sama polisi. Awas kamu. Wah, akhirnya terpaksa dia. Terpaksa menghentikan keburukannya itu, ya. Dia terpaksa ajizan atau nggak sanggup, nggak bisa lanjut. Udah didorong motornya, udah disengkol kayak hidup-hidup. Keburu siang, kabur, motornya ditinggal. Nah itu ajizan, dia tidak mampu untuk melanjutkan aktivitas buruknya. Itu walaupun nggak jadi, tidak dicatat sebagai sebuah keburukan. Itu mah kadang gagal doang, gagal nggak jadinya karena gagal, bukan karena dia perang dengan hawa nafsunya. Maka ini tidak termasuk dalam makna hadis yang tadi. Terus bagaimana nasibnya kalau yang kasus kita, bukan kasus ya, kalau yang kejadian kita seperti Jumat yang lalu, sudah mau berangkat kan terbagi menjadi dua firqah ya, menjadi dua mazhab. Nah, satu mazhab melanjutkan perjalanan, mazhab yang lain diam di sini, tetap tinggal di tempat. Itu bagaimana statusnya? Yang berangkat ke sana, yang sering pasang status ya itu, yang berangkat ke sana itu dicatat sebagai 1 atau 10 kebaikan itu? 10. Orang niatnya udah makan, Bang. Berarti 1 ya. Tapi kan dapat plusnya mangan. Enggak ngaji. Kan udah tahu Tapi berangkat loh. Tapi berangkat. Bukankah setiap langkah menuju kebaikan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ente lebihnya dapat langkah, catatan langkahnya itu. Hah? Oh, berarti setiap putaran roda, setiap putaran roda, setiap tetesan bensin. Masya Allah. Tapi bensinnya bukan bensin saya. Setiap, ya kamu nebeng lah pokoknya. Nanti kamu minta sama Ayah Hamdan, minta pahala. Dan ada satu lagi yang menjadi pahala bagi kalian yang datang kemarin, ya. Apa pahalanya? Menghibur dan membahagiakan yang udah masak. Ya sedang bersedih, dia sudah bersedih ya. Itu belakangan. Yang masak itu kan udah capek. Nah itu kan datang hajar ke sana. Wah alhamdulillah. Kamu nggak tahu anak-anak santri itu udah manyun gini. Kasih apa ya? Ya udah masak, nggak ada yang makan. Orang udah itu. Nih bilang sama ayahnya libur ngajinya. Wah anak-anak langsung manyun, campur marah-marah itu kan. Mang libur, rupanya nggak direspon. Nanti sama bundanya kan, Bun bilangin sama Mang Lukman libur ya gitu. Anak-anak manyun aja. Ini belum itu. Begitu udah agak ini, udah agak sesat. Wah. Gus, tetap berangkat ke sini, makanan nggak ada yang makan, anak-anak udahnya, langsung ke belakang, langsung diberesin sama mereka. Itu kan itu kholus surur, menghadirkan kebahagiaan kepada saudara-saudaranya. Masya Allah. Saya jadi ingat Waktu kita bakar ikan, keluar gue bukan. Nah itu kholus surur banget itu. Jadi di kampung saya ini ada seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita ke stasiun kereta api, ada yang punya restoran di sana. Itu orang India di kampung saya itu. Tambi. Selalu mengundang orang kampung. Mungkin 7 masjid atau 4 masjid diundang ke rumah dia. Misalnya Maulid Nabi atau acara 7 bulan atau apa gitu ya. Pokoknya sering. Jadi sudah ada penceramah segala macam itu. Dia pasti bilang ke audien atau ke undangan, pasti nanya, mau ceramah dulu apa makan dulu? Makannya itu makan itu loh apa? Ya, hidang itu. Dikerubukin. Iya, nampan gede-gede itu. Gede, terus macam-macam gitu ya. Iya. Jawaban audien apa pasti? Makan dulu. Nah, sudah makan pasti apa? Pulang kan? Pulang. Selalu begitu. Tapi ustadznya jadi ceramah? Enggak jadi. Oh enggak jadi. Tapi kan tetap ya bagus, senang aja. Saya ya pasti jawaban saya ya makan juga. Saya kalau ditanya ya makan juga. Sekiranya waktu itu saya disuruh ceramah, jangan tanya jamaah, tanya saya. Makan dulu apa ceramah dulu? Jangan tanya makan dulu, makan aja, nggak pakai dulu. Makan aja. Udah gitu kalau suruh
nanti doanya bareng-bareng ya. Iya itu. Ya. Arab Kahfi itu gitu. Dan itu berlangsung terus-terusan. Sampai sekarang. Udah tinggal orangnya. Ya cuman ya kan maksudnya itu tradisi makan dulu apa ngaji dulu itu kan. Nah, Yang menjadi tradisi kan sama itu. ya. Sama kan gitu. Jadi kita ini makan dulu apa ngaji dulu? Mana bisa dua-duanya? Berjalan bersamaan, Pak. Kalau saya ditanya makan dulu apa ngaji dulu? Kalau makan dulu udah basi nasinya. Iya. Ya kan makan dulu. Udah basi. Ngaji dulu udah sedokolong ngaji. Udah ngaji sebentar. Baru makan. Ya, gitu aja. Tapi itu pahalanya berlipat-lipat. Pahalanya berlipat-lipat dan menghadirkan kebahagiaan kepada para jamaah kan. Gak cuma makan tapi juga gak pakai ceramah. Bahagianya luar biasa itu jamaah. Bahagianya luar biasa. Penceramah juga sedang Bang. Lah ya, lebih bahagia daripada dengerin ceramah. Dan penceramahnya juga juga bahagia. Kata dia ngamuk nggak ngamuk, lem udah dilem amplopnya. Biasanya udah dilem amplopnya, tetap dikasihin. Ustaz, maaf jamaahnya udah bubar. Ya nggak apa-apa. Punya apanya kan saya oh iya, ya udah ya karena juga tetap aja. Wah itu luar biasa. Terus kata beliau, tapi ya nanti yang akan datang undang lagi saya insya Allah hadir. Karena saya gitu, tapi saya belum sempat ceramah. Ya insya Allah kalau nanti akan datang ada acara lagi, saya undang lagi, saya akan ceramah lagi insya Allah. Makasih Pak Haji, dia pamit pulang. Besok diundang ya gitu lagi. Besok diundang ya gitu lagi. Bagaimana? Malah yang nanya bukan tuan rumahnya, penceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Mau dengar saya ceramah apa mau makan? Makan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Yang penting udah selesai. Kacau. Gitu terus ujung-ujungnya. Tapi bahagia. Tapi bahagia. Insya Allah. Qala at-Tabari wa fi hadzal hadisi tashihu maqalati man qala innal hafadhata taktubu ma yahumu bihil abdu min hasanatin aw sayyiatin. Bahwa kata Imam At-Tabari dalam hadis ini menjadi dalil keabsahan ungkapan yang mengatakan bahwa sesungguhnya al-hafadhah itu malaikat hafadhah. Ya, yang itu senantiasa menulis apa yang terbetik di dalam hati seorang hamba, entah itu baik, entah itu buruk. Mau baik mau buruk itu dicatat oleh malaikat hafal. Wa ta'lamu i'tiqadahu bidzalika, dan malaikat itu tahu apa yang menjadi i'tiqad dan niatan dari si hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa radda li maqalati man za'ama anna al-hafadha innama taktubu ma dhahara min a'malil abdi aw sami'a. Dan hadis ini menolak kepada maqala ungkapan pendapat di mana bahwa ia meyakini sesungguhnya bahwasannya malaikat itu hanya mencatat apa yang zahir yang sudah dikerjakan oleh seorang hamba atau yang dilihat, yang kelihatan, yang didengar. Yang dicatat itu hanya yang sudah dikerjakan, yang terlihat atau yang terdengar. Tidak, yang terdetik dalam hati pun berdasarkan dalil tadi sesungguhnya sudah dicatat oleh para malaikat. Wal makna annal malakaini al muwakkalaini bil abdi ya'limani ma yahummu biha biqalbihi. Bahwasannya dua malaikat yang menjadi wakil Allah kepada setiap manusia. Malaikat apa itu? Malaikat muwakkal yang di sini. Siapa namanya? Raqib Atid. Atidnya Atid. Bukan Atid. Nah, beda lagi kalau Atid. Ya, yang ada di hamba itu keduanya mengetahui apa yang terbersit di dalam hati manusia. Wa yajuzu ay yakuna qad ja'alallahu ta'ala lahum sabilan ila ilmi dzalika kama ja'ala li katsirin minal anbiya'i sabilan fi katsirin minal ilmil ghaib. Hal itu mungkin saja sangat bisa terjadi sebagaimana Allah menjadikan kepada para malaikat itu
sarana, jalan ya untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Yang tahu hati si manusia siapa? Allah. Tapi Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada para malaikat untuk bisa mengakses hati manusia. Jadi dengan izin Allah. Kok bisa? Lu ya bisa, kenapa gak bisa? Kama ja'ala dikasiri minal anbiya'i sabilan. Ya, sebagaimana Allah menjadikan kepada banyak para nabi sabilan, sarana, jalan, akses ya, min ilmil ghaib, tentang ilmu yang gaib, tentang pengetahuan yang gaib. Wa qad qala Allah Ta'ala fi haqqi Isa alaihi salam annahu qala li bani Israil. Ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebenaran Nabi Isa alaihissalam, ya, kemampuan dan kelebihan mukjizat Nabi Isa alaihissalam, annahu qala li bani Israil, ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israil, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Saya tahu apa, saya bisa kasih tahu ke kamu apa yang ada, apa yang kamu makan, dan saya juga tahu apa yang kamu simpan di dalam rumah. Ya, yang dimakan apa Nabi Isa tahu, yang disimpan di rumah Nabi Isa juga tahu. Dari mana taunya? Kan Allah yang Maha tahu. Allah berikan akses untuk mengetahui yang ya. Wa nabiyina sallallahu alaihi wasallam qad akhbara bi katsiri minal ilmil ghaib. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah mendapatkan akses untuk tentang pengetahuan yang banyak, pengetahuan tentang hal-hal yang ghaib. Fa yajuzu ay yakuna qad ja'alallahu lil malakaini sabilan ila ilmi ma fi qalbi bani Adam. Oleh karenanya jaiz, mungkin, boleh Allah akan menjadikan kedua malaikat itu akses untuk mengetahui apa yang ada dalam hati hamba Bani Adam, hati manusia. Min khairin aw syarrin, baik itu yang baik maupun yang buruk. Fayaktubanihi. Ya, maka keduanya menulis, mencatat yang baik dan yang buruk itu. Idza azama alaihi, ketika orang itu akan melakukan kebaikan atau keburukan. Ada orang punya niatan baik, langsung dicatat satu kebaikan. Dikerjain, naik jadi 10. Ya, ada orang meniat buruk, didiem, siap-siap dicatat nih. Enggak jadi dikerjain, dicatat satu kebaikan. Ada orang niat buruk, dikerjain, dicatat satu keburukan. Gitu kerjanya para malaikat. Wa qad qila, telah dikatakan, inna dzalika birihin tazharu lahuma minal qalb, ya. Sesungguhnya hal itu diketahui seperti dengan ada apa? Itu angin yang keluar dari keduanya, ada angin. Jadi ada yang mengatakan bahwa para malaikat itu tahu berdasarkan angin yang berhembus yang keluar dari hati manusia. Jadi kalau kamu niat itu ada seperti angin yang berdasarkan angin itu jadi ketahuan ke arah mana kamu akan berniat, baik atau buruk. Walis salafi ikhtilafun fi ayyi dzikrina afdal. Dalam kalangan salaf itu terjadi perbedaan pendapat tentang hal zikir mana yang dari sekian banyak zikir yang paling afdal. Zikrul qalbi atau zikrul alaniyati. Zikir dalam hati atau zikir yang jahar, yang keras, yang kuat. Ya, hadza kulluhu qaulu Ibnu Khalaf al-ma'ruf bi Ibni Battal. Ini adalah pendapat dari Ibnu Khalaf yang dikenal dengan Ibnu Battal. Wa qala sahibul ifsah, berkata pengarang kitab ifsah fi kalami lahu, ya, dalam hal ini, wa innallaha ta'ala lamma sarama hadhil ummah akhlafaha ala qasri min a'mariha bitad'ifi a'maliha. Karena kata pengarang kitab ifsah,
Ya, berkaitan dengan ungkapan yang hadis di atas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika soroma membatasi, mengurangi, menyedikitkan, ya, memotong, memangkas umat ini, itu Allah mengganti, akhlafa, Allah mengganti. Apa yang diganti? Alama qasara min a'mariha bitad'ifi a'maliha. Ya, ketika Allah mengurangi, memendekkan umur umat ini, umat Islam, Allah ganti dengan melipat gandakan kualitas pahalanya. Orang dulu umurnya panjang-panjang, jadi peluang untuk berbuat amal banyak karena umurnya panjang. Orang sekarang umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Kata Imam pengarang kitab Ibsah, meskipun umurnya pendek, Allah banyak memberikan ganjaran dengan melipat gandakan pahala. Ya, satu malam seperti 1000 bulan. Puasa 1 hari diampuni dosa 1 tahun yang lalu, dosa 1 tahun yang akan datang. Pernah ada doa diampuni dosa 1 tahun yang telah lalu, kan gitu kan? Puasa 1 hari Asyura, diampuni yang setahun sebelumnya. Puasa Arafah diampuni yang setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Kalau nggak ada dosa, maka akan diganti sebagai kebaikan 1 tahun yang lalu dan kebaikan 1 tahun yang akan datang. Kan gitu kan? Kalau nggak puasa, yuk mangan siang. Ya, faman hamma bihasanatin uhtusibalahu bitilkal hammati hasanatun kamilah. Barang siapa yang menginginkan, berniat untuk berbuat satu kebaikan, akan dicatat, akan dihitung bagi dia dengan keinginan yang dia miliki itu satu kebaikan yang sempurna. Li ajli annaha hammatun mufrodatun. Kenapa begitu? Karena hal itu merupakan sebuah keinginan yang diniatkan untuk mengerjakan sesuatu. Wa ja'alaha kamilatan. Allah menjadikan itu sebagai suatu kebaikan yang sempurna, li alla yazunnu dhannun anna kaunaha mujarradu hammatin tunqasul hasanatu au tahdimuha. Ya. Kenapa begitu? Untuk menepis anggapan bahwa ada orang yang menduga bahwa ketika seseorang ketika dia tidak jadi mengerjakan sesuatu, itu akan dikurangi kualitas atau kebaikannya. Fabayana dzalika bi anna qala hasanatun bi anna qala hasanatan kamilah wa in hamma bil hasanati wa amilaha faqad akhrajahu minal hammati ila diwanil amal. Ya, hal ini dijelaskan bahwa ketika Nabi mengatakan hasanatan kamilah sebagai suatu kebaikan yang sempurna, ini merupakan bentuk dari penolakan terhadap dugaan orang bahwa ketika orang nggak jadi berbuat baik itu kemudian kebaikannya juga nggak jadi dicatat atau berkurang juga kebaikannya. Tidak, karena ketika seseorang itu berniat berbuat buruk tapi tidak jadi dilaksanakan, ya, itu akan menambah satu pahala. Kan ada yang beranggapan bahwa ya kalau buruk ya buruk, kalau dia nggak kerjain maka ya udah nggak jadi, terus pahalanya ya nggak bertambah. Tidak, karena ketika dia nggak ngerjain dia akan dapat satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma bil hasanati wa amilaha, kalau dia menginginkan niat untuk mengerjakan sesuatu terus dia kerjain,
faqad akhrajaha minal hammah, dia udah keluar dari sekedar niat ila diwanil amal, sebagai menjadi sebuah amal nyata, dan itu diganjar sebagai 10 pahala. Wa katabalahu bil ham wa katabalahu bil hammati hasanatan summa du'ifat, ya, du'ifat, ya. Maka amalan yang tadi itu akan dicatat sebagai satu kebaikan, niatnya dicatat ke satu kebaikan, terus kemudian dilipat gandakan. Niatnya yo tetap dicatat, kemudian niat itu karena dikerjakan dilipat gandakan menjadi 10, yakni innama yakunu dzalika ala miqdari khulusin niyah, yakni bahwa itu semua dicatat berdasarkan ukuran kadar keikhlasan niatnya masing-masing, wa iqaiha fi mawadhi'iha, dan itu semua terjadi sesuai dengan amalan pada tempatnya masing-masing. Tsumma qala ba'da dzalika ila adhafin katsiratin huna nakirah, ya. Kemudian ada kalimat ila adhafin katsirah, sampai lipat ganda yang banyak sekali. Huna nakirah, kalimatnya nakirah bukan makrifah, berarti sangat luas. Wahia ashmalu minal makrifah. Kalau makrifah terbatas, ada alnya, ya, ilal adafil katsirah misalnya, itu makrifah. Ya, kalau makrifah ya terbatas, hanya poin-poin tertentu sudah ditentukan. Tapi karena nakirah lebih luas, lebih umum daripada makrifah. Oleh karenanya bisa sangat banyak dan tidak terbatas lipat ganda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqtadi ala hada ay yahsiba tawjihal kasrati ala aktsari ma yakunu summa yuqaddar. Ya, hal ini semua menjadi bentuk bahwa hal itu dihitung dengan bentuk yang paling banyak, terus banyak, summa yuqaddar, kemudian dihitung. Jadi pokoknya lipat, maksudnya kalimat ad'afin kasratin ini tambah lagi, ya, taujihil kasrah ala aktsari ma yakunu, ya. Jadi menjadi sebuah bentuk yang banyak dan tidak terbatas banyaknya, ya, ya, ala aktsari ma yakunu, unlimited. Liyatanawal hadza al-wa'dal karima bi an qalu idza tasaddaqal adami bihabbati birrin fa innahu yuhsabu lahu dzalika fi fadlillahi ta'ala. Hal ini untuk menjelaskan, untuk memperoleh janji Allah yang mulia, bahwa dikatakan ketika seorang hamba bersedekah dengan satu benih kebaikan, ya, fa innahu, maka sesungguhnya orang itu akan dihitung bagi dia fi fadlillahi ta'ala sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang nebar satu benih kebaikan akan dihitung sebagai sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak karunianya? Gambarannya begini. Annahu law badaratil kalhabbah fi azka ardin, bahwasannya ketika seseorang menebar, atau ketika badaratil kalhabbatu, ketika habbah itu, benih itu disebar, fi azka ardin, di tanah yang subur, ya, wa kana at-ta'ahhudu lahu ala ma taqaddama dzikruhu. Kelewat. Wa kana laha min at-ta'ahhudi wal hifdzi war rayyi ma yaqtadihi halahu. Ya. Dan benih itu
dijaga, dipelihara, diurus yang sebagaimana mestinya, summa ustuh sidat, kemudian hasoda, husidat, ustuh sidat, kemudian dipanen, fadhahara hasiluha, maka kemudian nampaklah hasil dari benih yang ditebar tadi. Summa qadara dzalikal hasil, kemudian hasil itu dihitung, diukur. Ya, summa hakada qadara lidzalikal hasil ayyadrusa fi azka ardin. Hasil tadi setelah dihitung, dikumpulkan, ditebar lagi di tanah yang subur lagi. Wa kana ta'hudu lahu ala taqaddama dzikruhu, terus dikerjakan sebagaimana yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, diurus, dipelihara, dijaga, kemudian panen. Wa hakadha fis sanati tsaniyah, tahun berikutnya hasilnya diambil, sebar lagi, tahun kedua. Summa fis sanati tsalisa, tahun ketiga ditebar lagi, buahnya satu, panen, diambil, enggak dimakan, dijadiin tebar benih lagi, udah benih ditebar lagi, panen, kumpulin lagi, dapat berapa kaleng? 60 kaleng, nggak dimakan, ditebar lagi, tahun kedua, tahun ketiga, tahun semua. Bayangkan berapa banyak kebaikan yang diperoleh dari satu benih, dari satu benih. Ya, fisanati tsalisa war rabi'ah wa ma ba'daha, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya. Summa yastamiru dzalika ila yaumil qiyamah, dan itu semua terus berlangsung sampai hari kiamat. Fatahtil habbatu minal birri wal khardali wal khoskhoshi amsalul jibalir rawasi. Maka ketika itu benih yang tadi itu, ya, benih dari kebaikan itu, atau biji sawi itu, khardal itu biji sawi, ya, atau biji sawi, atau khoskos itu ya salah satu jenis tanaman. Kalau kita di sini apa? Kacang, basil, apalah. Amsalal jibalar rawasi, menjadi laksana seperti tumpukan gunung. Wah, disebar, enggak dimakan, disebar lagi, panen lagi, sebar lagi, panen lagi. Luar biasa. Wa in kanatis shadaqatu misqala dzarrah min jinsil iman. Kalau begitu, maka ketika sedekah yang semisal biji zarrah itu, yang berdasarkan bentuk, sebagai bentuk dari keimanan, fa innahu yanzuru ila ribhi syai'in yashtari fi dzalikal waqt, maka dia akan bisa melihat bagaimana keuntungan yang dia peroleh ketika dia menebar benih kebaikan atas dasar keimanan pada waktunya. Ya, wa yuqaddiru annahu law bay'a fi anfaqi suqin fi a'dhami baladin yakunu dzalika syai'u fihi asyaddul asya'i nafaqan. Sehingga kemudian benih yang tadi itu, karena udah banyak sekali, karena sudah sangat berkualitas, ketika itu mau dijual di sebuah pasar yang paling besar, pasar mall yang paling gede, yang terbesar di suatu kampung, suatu negeri, apa tuh? Apalah kalau kita di sini, ya, yakunu dzalika syai', maka yang dijual itu, ya, menjadi sesuatu yang paling mahal hasilnya. Ya enggak? Orang sangat banyak dan berkualitas. Summa tudha'af. Tidak hanya itu, kemudian juga dilipat dan gandakan. Wa yataraddadu hadza ila yaumil qiyamah, dan ini terus berulang-ulang sampai hari kiamat. Fatati ad-dzarrah bima yakunu miqdaruha ala qadri azmid dunya ala qadri azmid dunya kulliha. Maka yang tadi satu benih itu akan datang seperti ukuran kadar yang lebih hebat daripada satu dunia serta isinya. Wong terus menerus sampai hari kiamat. Wa ala hadza jami'u a'malil birri fi mu'amalatillahi azza wa jalla idza kharajat samahuha an niyatin khalisatin afraghat fi nau'i qusil ikhlas. Dan untuk hal ini, ya, pada hal ini semua amal kebaikan dalam bermuamalah kepada Allah azza wa jalla itu akan melesat seperti anak panah
Ya. Saham itu anak panah. An-niyatil khalis, dari sebuah niat yang ikhlas akan muncul dari busur yang ikhlas juga. Muncul yang ikhlas juga. Hah? Ikhlas kuncinya. Bapak udah lihat jam terus bapak ini. Udah belum maksudnya. Iya bapak. Istirahat dulu pak, istirahat dulu. Aturan tadi dapat besek nggak jadi berbesek. Lanjut aja. Lanjut pak. Dikit lagi ya. Terserah bapak. Wa min dzalika aidan, dalam hal itu juga anna fadlallahi ta'ala yutadha'afu bitahwili fi misli ay yatasaddaqal insanu ala faqirin bidirhamin. Begitu juga di antara bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dilipat gandakannya ke seseorang yang ia menyedekah, ketika seseorang manusia menyedekahkan 1 dirham kepada orang fakir. Ya. Fayu'thirul fakir bidzalika dirham fakiran. Orang fakir itu udah dapat sedekah dirham, dia lebih mengutamakan saudaranya yang lebih fakir lagi. Ini ada lebih fakir. Saya kasih lagi ke dia. Yu'thir itu mengutamakan. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, walaupun dia susah dia tetap mengutamakan saudaranya yang lain. Dia kasihkan huwa asyaddu minhu fakiran. Ada orang yang lebih fakir dari dia kasihkan itu kepada orang lain. Wa yusiru bihi salis ar-rabi'an. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat juga berpikir seperti itu. Dia lebih perlu, saya kasih lagi. Kata yang terima, ada yang lebih perlu dari saya kasihin lagi dari 1 dirham. Ya, dari 1 dirham. Wa hakadha fi ma qala fa inna Allah ta'ala yahsibu lil mutasaddiqil awal bidirhami asrah. Itu yang sedekah pertama dikasih ganjar 10. Wa idza tahawwala ila tsani intaqala dzalika alladzi kana lil awwal ila tsani. Ya, ketika itu dikasihkan kepada orang yang kedua, maka berubah pahalanya menjadi dari yang pertama kepada yang kedua. Fasara lisani asra dirham. Asra darahim. Yang orang yang kedua ketika itu dia dapat pahala 10 dirham. Saya kasih Ustadz Lukman orang fakir 1 dirham, saya dapat 10 pahala. Ustadz Lukman kan punya 1 dirham. Ustadz Lukman kasihin ke Ustadz Irul. Ustadz Lukman dapat 10 pahala, padahal dari saya dapat 10, Ustadz Lukman dapat 10. Barangnya berapa? 1 dirham. Ustadz Irul kasih lagi ke Ustadz Nova, Ustadz Irul dapat 10 dirham. Terus menerus. Ya, fasara salisali asra darahim walil awal min asra mi'atin. Yang pertama saya dapatnya 10 kali 10. Ustadz Lukman dapat 10, saya dapatnya 10 kali 10. berapa? 100. Ya. Saya kan 10, ini dapat 10, saya dapat 10 kali 10. Kalau satu, cerita ini dulu. Ya nanti tak kasih tahu, saya dapat tahu 100. Tenang aja. Ya belum, tapi saya udah dapat satu kebaikan, niat mau ngasih. Nanti tak kasih beneran. Wasorat lahu mi'ah, dia dapat 100. Walisani alfa, walil awal alfu alfin. Ya, orang kedua dapat 1000, yang ketiga, yang keempat 1000, 1 juta. Ya, terus kali. Idza tasaddaqa biha sarat lahu mi'atu wasani asratu alf. Ya, kalau dia sedekahkan lagi, maka yang 100 tadi jadi 10.000, 100 kali 100 fayudha'afu ila ma la ya'rifu miqdarahu illallah ta'ala, dan terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ukuran yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa min dzalika aidan, nengok jam terus. Allah Subhanahu wa taala idza hasiba abdahu al-muslim yaumal qiyamah wa kanat hasanatuhu mutafawitah fihinna rafi'ah al-miqdar, ya. Karena dari hal itu semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab hambanya yang muslim pada hari kiamat, ketika itu ketika ngelihat kebaikan hambanya, mengetahui kebaikan hambanya,
bertingkat-tingkat ya. Rafi'atan miqdar ya, bertingkat-tingkat kadar kebaikannya. Wa fihinna duna dzalik, ada sebagian yang lain kok sedikit ya, ada sebagian hambanya yang bertumpuk-tumpuk bertingkat-tingkat kebaikannya. Wa fihinna duna dzalik, sebagian lain enggak kayak gitu, amalannya sedikit. Fa innahu subhanahu wa ta'ala bijudihi wa fadlihi yahsibu sa'ir hasanati bisa'ri tilkal hasanatil ulya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lemah lembutannya, kemaha dermawanannya dan karunia-Nya ya, menghitung seluruh kebaikan itu dengan derajat yang tinggi. Li'anna juhu jalla jalalahu a'zamu min an yatanaqisha min ridallahi anhu fi tafawuti sa'ri baina hasanataini. Karena sesungguhnya kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih agung daripada sekedar untuk mempersoalkan mana yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala antara dua kebaikan, yang ini banyak, yang ini sedikit. Allah bisa saja kasih semuanya banyak, Allah bisa saja kasih semuanya sedikit. Wa qala ta'ala jalla lahu wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sungguh kami akan mengganjar kepada mereka ganjaran dengan yang sebaik-baiknya atas apa yang telah mereka kerjakan. Kama annahu idza qala al-'abdu fi suqi min awsaqil muslimin la ilaha illallah wahdahu la syarika ila akhiri rafi'an biha sautahu kataballahu dzalika alfa hasanah. Sebagaimana ketika ada seseorang hamba di pasarnya, ketika di pasar dia ngomong dengan suara yang kuat ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir rafi'an biha sautah, suaranya kuat, kataballahu lahu dzalika, Allah mencatat orang itu yang ngomong la ilaha illallah dan seterusnya itu alfai, apa artinya? 2000 alf hasanah. Berarti 2 alfin apa? Alfin apa? Sejuta-juta. 1000 sejuta. Kalau alfai alf 2 juta kebaikan. Masya Allah ya. Wa maha anhu alfai alfi sayyi'ah, dan kemudian Allah juga menghapus 2 juta ya. 2 juta keburukan. Wa banalahu baitan fil jannah, orang itu yang jerit-jerit kuat-kuat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu akan dibangunkan nanti di hari kiamat di surganya sebuah rumah ala ma jaa fil hadis, sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal ladzi dzakarnahu innama huwa ala miqdari ma'rifatina. Hal ini semua sebagaimana disebutkan tadi hanyalah bagian dari bagaimana ukuran kita agar mengetahui la ala miqdari fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Yang bisa kita ketahui sebatas itu, 1 juta, 2 juta, 1000, 2000 rumah di sorga, cuman itu yang bisa kita lakukan ya, bukan atas kemahamampuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan yang terbaik kepada hamba. Kita cuma bisa ngitung ya, kita cuma bisa ngitung, tapi Allah maha mampu untuk memberikan yang lebih daripada sekedar yang kita bayangkan. Ya enggak? Fa inna wa'dhamu min an yuhaddahu au yuhsirahu khalqun. Ya, karena sesungguhnya Allah itu lebih agung daripada sekedar apa yang menjadi batas pemikiran manusia atau yang bisa dihitung oleh seorang makhluk. Ya, kita berapa sih angka yang paling banyak kita bisa sebut? Triliun? Ada angka di atas itu? Oh iya, juta, miliar, triliun, terus apa lagi? Triliun? Masih ada di situ? Nggak ada. Cuman itu yang bisa kita hitung. Tapi Allah
maha mampu untuk memberikan lebih dari sekedar apa yang triliun itu tanpa bisa dibatasi oleh makhluk. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung nikmat Allah, sungguh kamu tidak akan pernah dapat menghitungnya. Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.